Halo guys, kembali lagi sama gue Teguh Firmansyah. Di video kali ini gue akan install custom ROM Oxygen OS. Oxygen OS adalah UI dari OnePlus. Nah, cara install itu sedikit berbeda. Dia formatnya bukan zip, melainkan dia harus restore dulu ke TWRP. Rekomen buat kalian pakai TWRP nya adalah OrangeVox. Nah, ini adalah filenya. Yang pertama OP5T, itu file backupnya dari custom ROM Oxygen OS yang size nya adalah 1,73 GB. Terus ada button backlight disable, itu modulnya. Terus ada juga enable OS and native call recording, terus fingerprint reset dan MIDO navigation bar. Nah, kan ini kan format dari filenya Oxygen OS .7zip, .7z. Nah, kalian ekstrak itu, kalian bisa ekstrak dengan PC atau dengan Android. Di sini gue ekstraknya pakai Android receiver. Nah, setelah itu kalian masukkan ke folder yang bernama, kan di sini gue pakai TWRP Vox, jadi gue move-nya di bagian folder yang bernama Vox. Setelah itu backup, terus ada kode, ini apa, kode apa ya, kayak kode buat backupan gitu biasa. Terus kalian klik. Nah, di sini ada tanggalnya. Nah, nanti akan muncul file seperti ini. Ini total filenya kalau nggak salah setelah diekstrak 4 GB. Nah, untuk cara installnya kita langsung masuk saja ke TWRP. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, di channel ini gue akan ngebahas seputar tutorial Android, teknologi Android. Maka dari itu, jika kalian tertarik, silahkan klik tombol subscribe. Nah, ini tampilan dari TWRP OrangeVox Recovery Project. Menurut gue ini TWRP enak banget sih. Di video sebelumnya juga gue udah pernah pakai TWRP ini buat install Android 11. Kalian bisa cek aja di video gue lainnya. Nah, setelah itu kalian pilih menu backup. Nah, di sini tertera 2020 0326 10.22.14 itu adalah file dari OnePlus 5T atau Oxygen OS. Kalian pilih aja ini. Sebelum itu kalian jangan lupa web dulu semuanya. Dalvik, art, system, internal, vendor, chats. Internal gak usah, sama data. Ya, seperti kalian install ROM lah. Setelah itu kalian pilih swap to web. Nah, jika sudah ada bacaan successful, kalian back aja. Kalian pilih ke menu backup, kalian klik yang ini. Nah, kalian cek semua boot data sistem vendor. Kalian swipe. Kita tungguin prosesnya. Nah, oke guys, di sini ada bacaan restore completed successful. Jadi ini udah selesai restore-nya. Nah, setelah itu jangan lupa install modulnya. Di sini ada folder yang bernama OOS. Gue naruhnya di folder itu. Nah, kita pilih enable OOS. Kita swipe aja. Oh ya, di ROM ini udah terinstall Magix kalau nggak salah deh. Gue baca di note-nya gitu, di changelog ROM-nya. Jadi kalian nggak perlu install Magix. Oke, ini lagi proses install, kita tungguin sebentar. Nah, setelah itu kalian back, kalian install yang fingerprint reset. Kalian swipe lagi. Nah, jika sudah, kalian install yang MIDO navigation bar kalau ingin pakai navigasi bar, jadi gue gak perlu. Oke, setelah itu kalian ke menu, kalian pilih reboot aja.
Setelah itu kalian pilih reboot system. Kita tungguin apakah boot loop atau malah booting, gue gak tahu. Nah disitu udah mulai boot animationnya, boot animation 1+ kalau gak salah deh logonya. Jadi nah itu udah muncul. Nah oke bro, ini udah booting. Bentar, kecerahannya gue naikin dulu. Nah segini mungkin. Ini tampilan dari custom ROM OnePlus Never Style. Ini ya lumayan. Oh ya, di sini udah ada YouTube fansetnya, terus ada Viper Aris, terus ada apa lagi Dolby Plus Aris, terus udah terinstall Magic seperti yang gue bilang. Oke, kita akan masuk ke menu pengaturan. Kita akan cari dulu bahasa Indonesianya ada apa enggak. Sistem, language input, language, add language. Kita cari Indonesia, enggak ada. Ternyata gak ada bahasa Indonesianya di custom ROM ini. Yang menurut gue itu bukan bug sih. Setelah itu kita coba apa lagi? Oh iya, kita coba fingerprint. Apakah fingerprintnya bisa atau enggak? Kita pilih next, fingerprint and pattern, next, confirm, height sensitive icon, next. Ternyata bisa bro fingerprintnya. Nih, nggak bisa. Oke, kita pilih down. Coba kita matiin. Ternyata fingerprintnya bisa. Terus kamera. Di sini dia pakai kamera apa ya? Hypercam kayaknya deh. Ini kita coba lihat setting. Versa. Oh ya, ini di custom ROM ini dia pakai kamera Hypercam E3. Jadi udah enak gitu bro. Udah ada YouTube fanset, terus ada juga tadi Dolby Atmos, Viper, terus ada Dcam, Hypercam E3. Coba kita klik, masih bisa. Ini juga masih bisa sih harusnya. Tuh bisa. Oke, terus apa lagi ya? Oh iya, fitur dari ROM ini di bagian display biasanya harusnya ada adaptive brightness, screen calibration. Oh ini bisa diubah juga. Kita pilih default aja. Terus wallpapernya cuma 2 sih ya, harusnya kan banyak. Terus tema ada colorful light dark, yaudah. Terus ada fontnya juga, fontnya cuma 2 antara Roboto sama OnePlus Tab. Setelah itu status bar, battery style, battery percentage. Bentar, ini agak kecerahan. Battery percentage, ini display network speed, terus icon manager juga ada. Ya sama kayak di custom ROM Android Pie lah. Terus button and gesture, quick gesture, double tap to wake. Nah ini ada screen of gesture, tapi gue gak tahu sih bisa apa enggak. Coba kita pilih open kamera. Oke, coba kita, harusnya screen of gesture, berarti layarnya harus mati ya. Kok gak bisa? Nggak tahu lah, mungkin nggak bisa bro. Double tap to wake harusnya bisa sih. Tuh bisa, double tap to wake bisa. Mungkin gue ada yang salah di bagian screen of gesture yang draw nya. Kalian bisa komen di bawah.
terus 3 finger screenshot. Oh bisa. Terus apa lagi? Udah sih itu dong. Bagian baterai, dia ada baterai optimization sama kayak Android Pie lainnya. Terus ada utilities, gaming mode ini disable ya, sama kayak gaming modenya di Havoc sih. Terus about phone, nah di sini ada tertera OnePlus 5T Mido. Kita cek versi Androidnya ya, Android Pie. Ya oke bro, mungkin segitu aja video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, and gak suka dislike aja, dan kita balik ke video selanjutnya.